Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Dulur, saya Ki Demang. Ini di Desa Kemiren Using. Kebetulan sama Pak Arifin. Iya. Pak Kades ya. Kades. Dulu saya ketemu di sini waktu itu menjadi ketua BUMDes. Iya, BUMDes. Kak Afdol, aku tak coba pakai udengnya apa? Udengnya Using di sini Using. ya. Nah, saya tak coba pakai udengnya Using. Bisa kok saya pakai udeng Using. Wow, bisa. Seret-seret. Ya. Seret cuman begini aja, Iya. sederhana gitu ya. Iya. Nah, gini, ada perbedaan udeng Using dengan udeng yang lain. Kalau udeng yang lain, kalau udeng Using kan cuman ini kan layarnya kelihatan dua begini ya. Nah, kalau kemudian ditarik di sini satu, itu namanya suku Samin. Sambil. Samin. Oh. Nah, kalau cuman nggak ditarik, tetap begini adalah suku Using. Nah, bedanya di situ, saudara. Jadi ini adalah tutorial singkat tentang cara memakai udeng. Nggak apa-apa, tidak terlihat rapi, nggak masalah. Tapi yang penting saya memakai udeng dan model udengnya orang Using yang ada di Desa Kemiren sini, Banyuwangi. Baju saya ini juga mereknya Using Tulus. Oh, sing tulus, Pak. Meskipun kotak-kotaknya sana Iya. tadi atau apa gitu ya. Gitu ya. Saya ini tadi berangkat melintas dari bawah ya, suasananya Desa Kemiren suku Using ini masih kelihatan nampak ya. Kita bisa lihat tadi beberapa kanan kiri rumah masih terjaga. Iya. Iki sambil ngopi ya. Ngopi. Ngopi Jarang goyang. jarang goyang. Jarang goyang. Kita ada di kafe Rumah Kopai. rumah kopi Jaran Goyang. Rumah kopi yang diproduksi oleh anak-anak muda di sini, UMKM yang ada di sini. Ada produksinya. Tadi nanti kita bisa lihat di belakangnya. Ada dapur dan lain sebagainya. Pak, selama Covid ini kegiatan seni budaya atau event-event yang ada apa Pak Arifin? Event itu Yang masih memang dilaksanakan. besar, ya. Masih dilaksanakan itu Tembung Sewu sama Tembung Barong Iterbumi. Bareng Iterbumi. Kalau ngopi 10.000 cangkir itu sudah tidak diadakan kemarin mulai 2019 sampai 2021 kemarin. Oke. Pelaksanaan untuk masuk event di Banyuwangi. Oh iya. Jadi yang kopinya yang sementara agak kecoret. Iya, tercoret. Nah, yang ada Bareng Iter sama Tembung Sewu. Tumpeng Sewu. Ya, saya luar biasa sudah 3 kali mengikuti acara Tumpeng Sewu di sini. Bingung nyari tumpeng yang saya pesan di warga itu ya. Kanan kiri itu ya di mana harus nunggu bendera atau tulisan yang masuk ini pesanannya siapa, pesanannya siapa kan begitu. Jadi kalau ke sini ikut acara Tumpeng Sewu ya siap-siap harus berangkat jam berapa? Habis zuhur ya? Jam 1 jam 2 ya? Jam 3. Maksimal jam 3 ya Pak ya? Itu baru dapat ketahuan tempatnya itu nanti di mana itu. Nah, itu. Biasanya nanti menjelang maghrib atau maghrib pas apa itu namanya? Pas maghrib itu sudah dimulai, lampu-lampu dimatikan, kemudian oncor dinyalakan, baru dimulailah makan Tumpeng Sewu. Tumpeng Sewu. Acaranya unik. Sebenarnya simple gitu kan. Tapi membangun kebersamaannya luar biasa ya. Pak, saya mau tanya ini di Using ini sebenarnya yang paling kuat apa adat istiadat atau tradisi yang paling dijaga masyarakatnya apa nih Pak Arifin? Yang paling dijaga adalah masalah adat istiadatnya itu ya ritual-ritual kecil semacam itu Pak. Mulai kita itu banyak ritual sebetulnya keselamatan. Mulai ya kita berumah tangga itu kan ada selamatan nikahan semacam itu. Terus kalau sudah punya mengandung 7 bulanan ada, terus setelah melahirkan mapak aran ya ada, terus nyukit lemah istilahnya, sampai kita itu ke liang lahat itu punya banyak ritual. Yang ritual yang besar ya dia itu Tembung Sewu sama Barong Iterbumi yang ada di Desa Kemiren. Kebanyakan yang dijaga itu adalah tepo silurannya Pak, dan adat istiadat masalah apa ya seperti mocopat itu masih dilestarikan. Mocopat ada ya. Semacam itu. Dan lain-lainnya seperti yang ada mungkin ya ada di desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Banyu, khususnya yang masuk dalam kategori
desa masih kental dengan usingnya Pak. Nah, tapi di sini lebih lekatnya kepada tradisi-tradisi tentang apa ya, keseharian Keseharian ya. Iya, keseharian itu kita Masih menggunakan sesaji juga. sesaji. Setiap malam Senin itu kita masyarakat desa Kemiren ini masih apa ya, istilahnya itu nyekar kalau di bahasa ke nyekarnya malam Senin malam Senin sama malam Jumat. Malam Senin sama malam Jumat ya. Itu ke apa Padihan Bulkili itu kan malam Senin malam Jumat. Ke makam ya. Leluhur itu ya. Leluhur gitu. Jadi saudara, di sini yang menarik itu ya kan karena proses kehidupan mulai dari melahirkan atau di dalam kandungan sampai kemudian orang meninggal, semuanya adat istiadatnya masih terjaga, lestari gitu ya, dengan ragam macam ritual yang sudah jalan selama ini. Yang menarik di pernikahan tadi, yang paling besar ya, paling besar pernikahan Pak. Oh gitu ya. Iya. Gimana itu kalau pernikahan? Pernikahan itu kan kalau memang sini sama lakinya sini, perempuannya sini, ya ritualnya harus sesuai dengan ritual using sudah di Kemiren. Ya ada pawai ya kan, ada istilah kalau di Jawa itu ada temu manten kan. Ya sini namanya surup Pak, nyurup angin manten, bahasa usingnya semacam itu. Sampai pertemuannya temu manten namanya surup. Iya, nyurup manten. Iya. Ini terus sampai ada namanya ngeruat. Kalau memang anaknya itu pembarap sama ragil semacam itu kan. Oh jadi ruat ya, ada terus kemudian atau menjelang nikah kalau kemudian misalnya mereka termasuk kategori apa di ruat gitu ya. Iya. Oke, terus kemudian ada temu mantennya dalam bentuk nyurup itu tadi ya. Apakah itu berlaku untuk semua pengantin yang ada di Kemiren sini atau bagaimana? Ataukah bagaimana kalau kemudian pernikahan itu sama orang luar? Kalau sama orang luar tetap mengikuti adat yang sini. Karena itu kan memang sudah wiluri dari nenek moyang kita, memang adat semacam itu masih digunakan. Seberapa besar sih masyarakat sini itu masih memegang adat untuk tetap menikah dengan orang sini? Ya sekarang ini ya mulai dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi khususnya mulai bergeser. Iya bergeser. Android, semua orang kan mulai memegang namanya digital ya Pak. Otomatis ya, tapi ada pelestarian atau wawasan dari lembaga adat. Jadi bahwasannya kita harus tetap menjaga adat kita sendiri, karena kearifan lokal ini kalau regenerasinya tidak peduli otomatis akan terkikis oleh zaman. Baik. Tapi masih ya orang berusaha untuk kemudian menikah dengan orang Kemiren sendiri. Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Itu lah Pak Lurah dhewe garwane yang garwa kula aslinya itu Renggalek. Pak Lurah menyarankan warga Kemiren itu tetap menikah dengan orang Kemiren, sementara Pak Lurah istrinya orang Trenggalek itu. Bu mana narep nambah dhewe karo wong Kemiren. Enggak boleh. Itu tapi ya. Sekarang kan menetap di Taman Sari. Oh iya, tetap menetap di Taman Sari. Ya, siap. Ya. Itu yang menarik di situ. Nah, jadi itu ya saudara. Terus itu ritual semuanya jalan ya. Terus keseniannya bagaimana Pak? Kesenian masih berjalan. Sini banyak seniman juga, khususnya seniman gandrung, barong semacam ini masih, dan angklung paglak. Kalau mau panen kan biasanya ada angklung paglak. Itu masih lestari. Panen padi gitu. Panen padi ya. Angklung paglaknya dibawa ke pas sawah? Iya, di sawah Pak. Dimainkan di sawah? Dimainkan di sawah. Karena kita itu kan punya seperti desainnya seperti rumah osing tapi tinggi Pak. Itu namanya paglak. Iya. Asik ya, mau panen kemudian ada di mungkin nanti teman-teman bisa menunjukkan videonya. Ya. Boleh. Semacam itu. Oke, nanti bisa lihat videonya angklung paglak. Keren. Bapak kemudian menggunakan musik angklung itu sebagai salah satu bentuk ya, karena musik yang terbuat dari bambu itu namanya angklung gitu kan.
Jadi dan itu kemudian dimainkan, dan rumah di sini juga masih sebagian menggunakan ornamen bambu. Masih terjaga ini ornamen bambu yang ada di sini, luar biasa. Ya campuran rumah adat ya memang dari kayu, dari bambu ya. Di sini masih dipakai, oleh karena itu musiknya pakai angklung. Lah ini yang keren di situ itu ya. Angklung kan itu, Pak. Iya, baik. Ya, saya pernah memainkan. Saya sih pernah, Pak, di balai desa waktu itu dengan Bu Kadesnya, Bu Hajah Lili. Bu Lili ya, Bu Hajah Lili ya itu. 2 kali saya nari topeng di situ, Pak. Gitu ya. Oke, keseniannya itu adalah itu, Pak ya, ritual tradisi dan lain sebagainya. Terus kemudian sistem mata pencariannya bagaimana, Pak, di sini, Pak? Karena wilayah Kemiren ini termasuk wilayah agraris. Ya, jadi mata pencariannya dominan 80% itu adalah petani, Pak. Iya. Lainnya itu yang 20% ya ada buruh harian lepas, terus dagang dan PNS berapa persen. Baik. Gitu ya. Jadi memang agraris, jadi masih pertaniannya masih relatif terjaga. Ya alhamdulillah. Saya lihat, Pak, ini sistem lingkungan ya dan tata arsitekturnya masih menggunakan ini, kayak di depan-depan sini kan sebenarnya masih menggunakan ini, bisa lihat ya. Ini modelnya kan sebenarnya model rumah using ya. Ya cuman sudah tembok gitu. Nah, ini oseng semuanya, saudara. Ini saya lihat, saya perlihatkan ya. Ini oseng sampai sana, semuanya oseng, model osingan. Nah, cuman memang terbuat dari tembok ya. Ini tadi disebutkan di dalam di dapur ini. Ini dapur ya. Dapur ini juga seperti ini gambarannya. Gambarannya seperti ini ya. Masih memakai ya, ini yang nyangrai secara tradisional masih menggunakan istilahnya itu tungku, Pak. Tungku ya. Ya. Ini hanya dijual processingnya saja. Jadi proses nyangrai tradisional pakai ini ya. Kalau bahasa Malang apa, Pak? Ya iki pawon, Pak. Pawon. Pawon. Terus kemudian kalau api nyala yo liwet. Liwet itu macam-macam, ono liwet, ono godhog banyu. Terus kemudian kalau misalnya pakai kopi, nggawe kopi ya cuma nyangre padha wae gitu kan. Ini adalah satu prosesi. Jadi ini adalah salah satu contoh pawon yang masih dilestarikan seperti ini. Dan kebetulan memang kita ada di kafe rumah kopi Jaran Goyang, kan begitu ya. Kalau modernnya ini sudah ini produksi. Oke. Nah, ini modernnya di seperti ini nih ya. Nah, Anda bisa lihat di dalam ini kan yo. Ya tentu terjaga higienitas dan lain sebagainya, produksinya begini. Jadi ada perbedaan. Jangan khawatir kalau ke sini semuanya semuanya terjaga. Nah, karena sistem tata arsitekturnya juga masih terjaga, Pak. Kan begitu ya. Kira-kira berapa persentase, Pak, orang di sini masih memakai arsitekturnya apa namanya? Rumah osing. 90% masih menggunakan arsiteknya itu osing, Pak. Osing ya. Hanya ada apa ya? Variasi-variasi ya, biasanya itu dulu itu menggunakan gedek, istilahnya menggunakan bambu, itu sekarang sudah bata untuk pagarnya ya. Sekarang diganti dengan bata ya, mungkin karena menyesuaikan iklim dan sebagainya kan seperti itu. Kalau mendirikan rumah osing itu ada hitungannya enggak, Pak? Biasanya orang di sini itu kan menggunakan hari ya? weton. Hari weton ya. Jadi itu biasanya orang-orang sesepuh sini menggunakan semacam itu. Oke, inilah yang menarik di Desa Kemiren. Semuanya masih dilestarikan. Mendirikan rumah juga semuanya masih terjaga. Nah, kita kembali ngomong soal desa wisata. Kalau begitu dengan ragam tradisi dan lain sebagainya semuanya muncul di sini, kira-kira ada yang tertarik orang berkunjung di sini nggak, Pak? Ya, selama ini banyak tertarik, otomatis kita akan masih menggunakan kearifan lokalnya seperti nyangrai. Contoh ya, kira-kira nyangrai ini kan sesuatu hal yang memang apa ya, dulu menggunakan kearifan lokalnya kan dari sini, Pak.
menggunakan kayu untuk pengapian semacam, dan apa istilah wajannya masih menggunakan bahan tanah semacam itu kan. Yang dijual adalah atraksi untuk menyangerainya. Kalau semacam ini kan sudah semuanya punya yang modern itu. Di sisi lain kita kan ada atraksi seninya, kita punya seni barong dan gandrung, itu kan bisa masuk dalam paket wisata atraksi seni semacam itu. Kita punya destinasi namanya Sanggar Sukosari. Itu memang tempat untuk atraksi dan untuk menjamu tamu-tamu yang datang ke Kemiren. Oh, iya. Jadi selama ini banyak ya tamu berkunjung ke sini ya. Alhamdulillah. Tapi selama dan yang dijual itu adalah budayanya, adatnya, budaya dan luar biasa. Jadi membangun desa wisata itu sebenarnya tidak perlu merubah yang ada. Tetapi manfaatnya ada. Jadi karena Bapak ini jualannya adalah jadi di Desa Kemiren ini jualannya adalah jualan tradisi adat istiadat, yang itu yang kemudian dijadikan sebagai desa wisata yang berbasis adat. Itu pesannya. Jadi tidak perlu banyak merubah ini itu potensi yang ada digali, dimunculkan apa yang menjadi keseharian masyarakat, itulah yang kemudian dijual sebagai media untuk pembelajaran, untuk menjaga kelestarian dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan gerusan dari luar, Pak, ini kan tentu orang mau membangun ini itu gimana? Ya itu, Pak, ini kan sebuah problema bagi kepala desa khususnya yang sudah mulai bergerak ya otomatis. Kita semakin membranding itu cepat dan dilihat orang banyak, otomatis dengan potensi yang ada tentang budaya, otomatis tidak menutup kemungkinan investor itu akan datang ke wilayah kami. Ini akan sebab akibatnya dengan kemajuan desa kita, dengan potensi yang ada, masuknya investor otomatis akan menjadi bagian permasalahan kita tentang wilayah, pemetaan wilayah. Karena wilayah kita itu banyak yang produktif kan, akhirnya ada investor masuk, tidak menutup kemungkinan dengan harga yang melambung warga akan menjual. Inilah yang memang diwali-wali oleh kepala desa, ya, tidak di Kemiren saja tapi di desa yang lain harus dipertimbangkan. Harus regulasinya ya harus ada perda yang memang mengatur bahwasanya untuk investor ini yang wilayah masih produktif ya jangan diperbolehkan, harus ada aturan-aturan, entah itu hanya sebagai penyewa saja. Kalau memang dijual, ini kan menjadi aset orang lain yang akhirnya orang lokal ini menjadi penonton akhirnya, orang yang berkarya orang lain. Itu regulasi untuk melindungi aset-aset desa, aset-aset masyarakat agar kemudian tidak lepas ke investor yang berpeluang untuk menguasai. Maaf ya, selain menguasai bisa digunakan hal-hal yang kemudian tidak matching dengan pengembangan desa sendiri. Apalagi tidak mendukung daripada adat istiadat. Nah, yang tidak ada kontribusinya. Butuh regulasi itu. Nah, selama ini peran serta pemerintah dalam konteks mengembangkan desa wisata Osing apa yang sudah dilakukan atau yang sudah ada di sini apa? Kita memberikan stimulus untuk untuk arsitektur ini kan memang kebanggaan desa Kemiren, arsitektur rumahnya. Memberikan stimulus kepada masyarakat, sebagian masyarakat memang per tahunnya itu kita merenovasi yang mulai yang ada bedah rumah terus yang dikembalikan ke Biok yang aslinya semacam itu, agar kearifan lokal ini masih bertahan di desa ini. Saya tidak tahu ya, mencatat ngendikane Pak Arifin sebagai kepala desa berkali-kali ngomong kearifan lokal, adat, sudah mungkin puluhan kali. Ini yang ternyata menjadi faktor penguat, faktor ini bisa lestari. Selain itu, Pak, kemudian ada bantuan dari pemerintah kepada masyarakat konteks untuk bedah rumah agar kemudian rumah kembali kepada desain arsitekturnya Osing yang kemudian ada di Kemiren, dan Kemiren ini menjadi prototipe. Jadi kan arsitekturnya menjadi prototipe di semuanya kabupaten kan? Selaras itu apa, Pak? Adakah
bangunan-bangunan destinasi yang lain yang kemudian dilakukan oleh pemerintah gitu kan? Ya memang kita memang mendapatkan bantuan-bantuan entah itu dari APBN, entah dari APBD provinsi, terus kabupaten. Itu kemarin kita memang mendapatkan sebuah tempat sanggar seni yang memang rumahnya itu modelnya model osing. Oke. Kurang lebih ya dari APBN khususnya dari Kementerian Desa itu 400 untuk membangun sanggar, terus untuk membangun kedai, untuk membangun penunjang daripada destinasi yang ada di Sukosari, ya semacam itu. Yang kedua dari kabupaten kita ya mendapatkan akses, yaitu satu untuk disabilitas itu kita diberi pagar untuk menuju destinasi itu sendiri, paginisasi, otomatis akses yang bagus nantinya kan orang wisatawan datang kan akan nyaman, Pak. Kenyamanan datang wisatawan itu kan lebih diutamakan. Bangun taman juga enggak kira-kira? Iya, membangun taman. Dari pintu masuk itu kan dulu itu dari PU pintu masuk PU ya. Gapura itu ya. Kemudian jalan ke sini diperbaiki bagus. Terus kemudian di dalam rumah warga kemudian dibantu untuk renovasi. Yang mungkin yang biar lebih layak. Terus kegiatan seni tradisinya juga kemudian dibantu untuk dihidupkan, dipromosikan oleh di pelakunya sini kan Pokdarwis. Ya, kelompok sadar wisata bahwasanya yang branding daripada desa kita itu adalah rekan-rekan dari Pokdarwis. Satu itu yang keren. Ya, dalam penunjang UMKM yang ada, Pokdarwis menyelenggarakan setiap minggu pasar jajanan kuliner. Jadi pasaran jajanan yang tradisional setiap minggu pagi ada di Nangkeren. Khususnya juga dia berkecimpung di marketing daripada kopi Jaran Goyang. Oke, luar biasa ya. Kopinya selalu kopi Jaran Goyang. Oke, jadi kegiatan seni tradisinya jalan, semuanya ada jalan semuanya itu yang kemudian ada di Osing. Dan legalitas pun teman-teman sudah mengusahakan dari itu legalitas dari lembaga adat sudah baru SK kepala desa legalitas diakui ada namanya budaya tak benda seperti BPTB ya? Iya. BPTB-nya apa? Iya, tarian gandrung. Terus ini nomor 2 Lontar Yusuf, Pak Adi. Lontar Yusuf. Mas Adi tak benda. WPTB, warisan budaya tak bendanya Tumpeng Sewu. Iya. Oke. Terus mocoan lontar gitu. Mocoan lontar. Ya kayak mocopatan tapi pakai lontar itu ya. Oke, itu ya WPTB-nya. Kaya sekali ya ini. Dan itu ada kemiren. Maestro Gandrung. Itu ada di sini. Semuanya WPTB-nya dari sini. Inilah desa-desa yang menjaga adat istiadat tradisi yang apa adanya, tetapi ternyata mampu diangkat sebagai warisan budaya tak benda, dan ini menjadi kekayaan daerah dan menjadi penanda atau bahkan ikonik daerah itu sendiri, berangkat dari sebuah desa. Jadi begitulah tadi, kalau kita bicara atau kalau kita mau mengembangkan desa wisata yang berbasis budaya, desa wisata yang berbasis desa adat. Jadi nggak usah terlalu banyak macam-macam, tapi angkat saja apa yang ada. Hanya memoles apa yang ada ini menjadi ikon yang kita branding nantinya. Ikon yang kita branding sehingga menjadi warisan budaya tak benda dan menjadi kebanggaan. Pak Ribit, terima kasih loh ya. Sama-sama. Sip. Saya tak sowing dulu untuk melihat rumah-rumah adat dan beberapa kegiatan yang lain. Siap. Kita tunggu ya. Oke. Nenek.